Tetapi kalau zaman gali nanti setelah itu tuh demi kepentingan rakyat Indonesia yang secara yuridis hukum itu dibenarkan, entah membentuk koperasi, entah membentuk apa, itu baru boleh. Saya bilang begitu. Oleh karena itu saya percaya bahwa harta kekayaan ini ya tinggalan leluhur kita. Leluhur kita. Tempat-tempat yang gaib. Tempat-tempat yang gaib tuh gini. Misalnya akhir-akhir ini di Blitar, di Kecamatan Kanigoro, Desa Papungan, itu di sana ada sumber namanya sumber cangkring. Ya, orang-orang di Desa Papungan di mana saya lahir ya, saya ajak nyekar di sumber cangkring suguh. Karena apa? Dulu pada waktu saya masih kira-kira umur 4 tahun, di sana itu ada gamelan. Gamelan gaib tapi dipinjem bisa. Jadi kalau orang desa kan biasa ada kegiatan bersih desa itu. Kalau misalnya besok malam bersih desa, hari ini suguh selamatan di sana. Bahasanya itu yang putu-putu waya mau pinjam gamelan dari sini besok untuk bersih desa di Desa Papungan. Biar nanti itu penyakit-penyakit tanaman, tikus-tikus, penyakit-penyakit padi atau tumbuh-tumbuhan semuanya sumber-sumber masih berjalan sebagaimana dahulu gitu. Karena sekarang itu dengan teknologi itu kan sudah rusak semua unsur tanah. Dulu tanah itu memang subur karena apa? Karena tidak dimatikan sifat tanah itu. Setelah masuk ke harus ada padi jenis ini masuk orba dulu itu tidak ada semua. Akhirnya sekian meter dari dasar itu mati tanah itu. Nah, sistem Mojopahit masih ada di Trowulan itu. Di sini ada segaran. Segaran itu nampung sumber yang meluap dari Gunung Arjuno dan Gunung Meru Penanggungan itu ya, ditampung di sana jadikan segaran. Segoro Samudra. Lah, itu dirembeskan ke bawah sehingga 2 meter dari permukaan tanah ini merata, makanya padinya begini. Nah, di samping itu mengadakan upacara ritual itu penting. Kalau dulu namanya metik itu ada sesaji ini, sesaji kinang, lalu ada toak yang dikasih di pohon bambu itu, yang kecil itu ya itu ada. Ternyata hasilnya ya enak dulu itu ya, tikus-tikus ya jarang gitu ya. Kemudian tadi yang dari sejumlah orang yang mengaku Satrio Beninget, kira-kira yang sudah melihat yang mantap gitu? Ya, ada beberapa. Kalau misalnya ada 10, paling tidak yang 2 itu mantap. Yang 2 itu mantap ya. Lalu kristalisis terakhirnya yaitu nanti harus diukur dari kehidupan dia sehari-hari yang beberapa syarat tadi itu. Syarat paham politik, bergaul dalam dunia politik, aktif dalam lingkungan dan kemasyarakatan, lalu aktif dalam kegiatan budaya-budaya tradisional, lokal atau apa gitu. Kemudian kehadiran Satrio Beninget nanti, munculnya judulnya Satrio Beninget itu kan juga berkaitan erat dengan cairnya harta amanah. Ini menurut saya bagaimana? Kemarin waktu ke selatan kita tidak boleh menyinggung itu ya, karena itu nanti rahasia alam. Dan ini nanti kalau sudah waktu hidup seseorang berpikir tentang itu, ini waduh repot, berarti bukan ya, berarti bukan ya, karena ada yang dari Sulawesi itu konsultasi dengan saya dulu, saya terus konsultasi dengan saya terus ya, saya tunjukkan aja, tapi sementara yang saya tuh kok dapat wisik, dan ternyata wisik ini dibenarkan oleh dari Jepang karena di sini dulu itu tempat penguburan mayat-mayat tentara Jepang. Pada waktu itu
kapalnya ditembak Amerika, mati di sini lah. Padahal kapal itu isinya adalah harta-harta Indonesia gitu. Terus saya bilang bahwa Mas, boleh sampean mencari dengan catatan harta itu bukan milik sampean. Harta itu milik rakyat Indonesia. Kita dulu itu dirampok oleh Jepang itu besar-besaran. Pada waktu saya lahir itu diadakan pemadaman lampu. Tidak boleh ada lampu lilin satu aja tidak boleh. Semua dipadamkan seluruh Pulau Jawa ini. Ternyata apa? Ternyata pada waktu itu Jepang itu mencuri kekayaan besar-besaran dari negeri ini diboyong ke negerinya sana. Ya pada waktu itu naik pesawat, ada yang naik kapal. Salah satunya kapalnya adalah tenggelam di Sulawesi itu. Dan itu jadi harta karun. Ya, saya bilang sama dia bahwa Mas, awas kalau zaman merasa memiliki. Nanti bebannya sama. Saman berat mana? Harta yang mau saman keduk atau keluarga sampean? Ya anak, ya cucu, ya mungkin Pak Lek Bude. Nanti ijolnya itu kalau saman. Tetapi kalau saman gali nanti setelah itu tuh demi kepentingan rakyat Indonesia yang secara yuridis hukum itu dibenarkan, entah membentuk koperasi, entah membentuk apa, itu baru boleh. Saya bilang begitu. Ada juga yang mengaku ke saya, itu muridnya Satria Beningit, muridnya Satria Beningit, santrinya Satria Beningit, ya. Dan bilang bahwa Satria Beningit itu berguru ke Nabi Khidir. Ya. Ada yang bilang seperti itu. Saya tidak paham Nabi Khidir itu siapa, daripada saya nanti komentari keliru ya. Oleh karena itu saya percaya bahwa harta kekayaan ini ya tinggalan leluhur kita. Leluhur kita, tinggalan leluhur.